Pada tanggal 29 Oktober tahun 2019, MNK membuat laporan kepada polisi. Tetapi sebenarnya pada tanggal 31 Oktober tahun 2019, Polres Jombang sudah mengeluarkan SP3 atas nama MNK, yang berasal dari laporan dari SAM, juga salah satu saksi JPU, tapi dengan korban MNK, yang dibuat pada tahun 2018, dengan dasar tidak cukup bukti. Semestinya kalau nama MNK sebagai korban sudah di SP3, laporan yang dia buat pada tanggal 29 Oktober itu tidak bisa dilanjutkan. Kasus sama, korban sama, alat bukti sama, tidak ada alat bukti tambahan. Yang mengeluarkan SP3 adalah Polres Jombang dan yang melanjutkan laporan barunya juga Polres Jombang. Sangat kelihatan dipaksakannya kasus ini. Kami juga meminta kepada penuntut umum, karena menghadirkan dua peristiwa di dalam pidana ini untuk bisa membuktikan lebih terang. Khususnya misalnya peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua itu kejadiannya kan pukul 2.30 dini hari. Pukul 2.30 dini hari, di dakwaan itu sudah ketemu nama orangnya siapa-siapa yang terkait. Tetapi di sidang terakhir sampai tuntutan kemarin itu hilang semua. Lalu tiba-tiba saja si korban ini dari pondok langsung ke TKP itu yang jaraknya kalau naik mobil itu, naik kendaraan itu 30 sampai 45 menit itu tiba-tiba sudah ada di TKP. Kita minta untuk dijelaskan bagaimana caranya si korban bisa ke TKP pukul 2.30 dini hari di mana tempatnya sudah gelap. Karena di tuntutan hilang itu. Kenapa ini penting? Karena satu peristiwa itu gugur, maka dia pasal 65 nggak bisa dipakai. Ya, testimoni beliau ditutup memang kekuatannya memang lemah, tapi ya kalau misalnya memang bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, itu dia dianggap sebagai keterangan saksi. Kenapa? Setiap kali perbuatan asusila dilakukan pasti yang tahu perbuatan terdakwa itu ya cuma saksi korban. Dari replik ini kami tidak melihat beberapa pertanyaan substansial untuk dijawab oleh JPU. Contohnya adalah pertama, ketika kami mempertanyakan dua peristiwa. Satu, peristiwa kejadian pertama, yaitu bagaimana kisahnya ketika dari proses wawancara jam 7 pagi, kemudian baru jam 11 malam, baru jam 11 siang, kemudian terdakwa mengajak yang ngaku korban ini kemudian diperkosa. Sementara dari jam 7 itu posisinya itu sudah posisi telanjang. Artinya yang perempuan ini sudah dibuka baju, sudah diupacarai, sudah hijab kabul, macam-macam. Dari jam 7 itu sampai jam 11, itu ngapain saja tidak pakai baju gitu loh. Kenapa pemerkosanya baru dikonstruksikan jam 11? Itu satu. Tidak dijawab juga itu. Artinya dengan tidak dijawab itu berarti peristiwa itu sangat mungkin itu peristiwa yang fiktif. Kalau dia memang betul, pasti bisa dijelaskan kan. Bahwa jam 7 sampai jam 11 ketika sudah buka baju berdua, telanjang berdua itu ngapain? Kenapa kok pemerkosaannya disebut jam 11? Ada nggak peristiwa pemerkosaan, orangnya sudah sama-sama buka baju, menunggu 4 jam dulu baru kemudian pemerkosaan terjadi? Ada nggak? Ini kan akal sehat kita yang bicara ya. Akal sehat kita bicara dan itu peristiwa dari dakwaan. Dakwaan di tuntutan disebutkan, kita pertanyakan, tolong jelaskan bagaimana peristiwa itu. Kalau menurut saya, kalau kita 4 jam nggak pakai baju, nggak ngapa-ngapain, masuk angin lah. Itu Sir. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua juga tidak ditanggapi. Peristiwa kedua adalah bagaimana jam 2.30 dini hari yang mengaku korban ini dari pondok ke Puri Pelandaan yang jaraknya 30 sampai 45 menit naik kendaraan. Bagaimana caranya? Karena di dalam dakwaan disebutkan bahwa dia perlihatkan WA kepada saksi Basit, kemudian dia diantar oleh Edwin, ditemukan oleh Aji. Semua saksi itu menolak peristiwa tidak pernah ada. Nah tadi di dalam replik, satu pun tidak bisa menjelaskan itu. Bagaimana si perempuan ini jam 2.30 datang ke TKP? Tidak dijelaskan. Artinya apa? Kan tidak mungkin orang itu ujuk-ujuk terbang langsung masuk kamar kan? Pasti ada proses kan? Nah kita suruh jelaskan. Tolong jelaskan bagaimana peristiwa itu, karena saksi yang disebutkan dalam dakwaan sudah menolak peristiwa itu. Dua peristiwa itu tidak dijawab, tetapi yang dijawab adalah pokoknya semua saksi yang meringankan terdakwa itu tidak bisa dipakai.
hanya dikesampingkan. Hanya begitu semua isinya. Pokoknya bukti apapun dari terdakwa dikesampingkan. Kalau hanya begitu dikesampingkan tanpa ada argumentasi yang kita tanya nggak bisa dijawab, kan sebenarnya hakim udah ada bayangan ya. Teman-teman ada bayangan nggak? Bagaimana seseorang perempuan dini hari jam 2.30 ngaku akan diperkosa, dia datang ke TKP, tapi tidak bisa diceritakan bagaimana prosesnya. Masuk akal enggak? Kita kan nanya, tolong jelaskan fakta sidang yang mana yang menunjukkan itu. Tidak dijawab oleh JPU. Upayakan untuk menuntut dengan ancaman maksimal. Karena pasal 285 KUHP ini adalah 12 tahun, maka ditambah 1/3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun. Tuntutannya sadis. Coba aja buka semua kasus yang ada di Indonesia. Ada nggak seperti ini? Gampang hitungnya. Ya pembelaan kami sederhana, yaitu apa yang menjadi fakta sidang. Karena memang mengukur kebenaran, keadilan, benar tidaknya peristiwa itu kan di fakta sidang, bukan di tempat lain. Kalau mau fair-fairan, buka itu hasil rekaman sidang. Sidangnya memang tertutup. Tapi kalau kita mau fair-fairan, lihat fakta sidang. Keterangan saksinya kayak apa? Sidang ke-25, jaksa berkeyakinan telah melaksanakan kegiatan pembuktian pada sidang sebelumnya, mengajukan tuntutan berdasarkan pasal 285 KUHP ayat 2 junto ayat 65 ayat 1 KUHP, menuntut dengan maksimal 12 tahun, ditambah 4 tahun, menjadi total 16 tahun. Ada 162 halaman tuntutan JPU. Pertama, tuntutannya sadis, dan banyak orang yang tidak pernah ikut sidang hari itu. Percuma membuka fakta-fakta sidang, menggali keterangan saksi dan menguji alat bukti dalam persidangan jika desainnya tetap saja menghakimi. Jadi pihak kejaksaan mengakui adanya testimonium de audito, tetapi meminta kepada majelis hakim agar kesaksian itu tetap dipakai. Ada 2 saksi yang dihadirkan oleh JPU, namanya disebutkan juga sebagai pemberat, namun kesaksiannya tidak diakui. BAP pun diminta oleh JPU dipakai sebagai alat bukti juga. Sebenarnya kan ini dugaan terjadinya tindak pidana perbuatan asusila ini 2 peristiwa. Di tanggal 7 atau 8 dan 8 sampai 8 dan tanggal 18 itu di dalam dakwaannya. Tetapi pada saat tuntutannya itu disebutkan peristiwa kedua tanggal 20. Nah, berubah lagi berarti? Berubah lagi. Nah, ini inkonsistennya jaksa penuntut umum. Sedangkan fakta persidangan bahwa kami mampu membuktikan bahwa Mas Beki ini di tanggal 20 itu ada fotonya, kemudian bisa dicek oleh publik di situ di media sosial, siapa namanya? Facebook. Nah, bisa dicek Erni Hayatus Solihah. Nah, itu dimasukin ke Facebook. Tanggal 20 Mei 2017. Nah, itulah yang terjadi. Tadi juga kita munculkan alat bukti foto, di mana di sini terlihat korban itu di tanggal ketika dia mengaku dini hari kena asusila, dicabuli, diperkosa atau apa. Jam 10 pagi justru dia ikut di dalam proses ini, pelayanan di RST. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang kemudian habis diperkosa macam-macam kemudian bisa tampil seperti ini kan. Ini sudah ada dan kita tampilkan tadi di sidang. Dan juga kami tampilkan, ya Tuhan selalu memberikan jalan yang benar ya. Peristiwanya yang bersangkutan itu ketika proses tempatnya interview itu di sini, gitu ya, tempatnya di sini, dan ini adalah hari yang sama, yaitu hari ketika paginya dia mengaku diperkosa. Justru di sini dari pagi dia dibina oleh kakak-kakak seniornya bagaimana untuk menjadi relawan kesehatan di sini gitu loh. Nah, bukti ini kita tampilkan tadi, dan saya kira ini menunjukkan bahwa tidak ada nuansa yang bersangkutan habis ya diperlakukan hal yang tidak senonoh ya. Malah di sini dia bersih ketawa, nanti dikasih ini penjelasan serius nih, apa-apa yang harus dilakukan. Ada ketawa dia.
biasa kan. Ini di hari dimana yang dia sebutkan di beberapa itu. Ini kan alibi yang sangat kuat dari proses yang hari ini tampil ya. Tanggal 18 Mei. Kan dia 8 Mei peristiwa pertama, 18 Mei peristiwa kedua. Pengakuan saksi korban kan. Nah, dari dua ini kita untung ada yang mendapatkan foto, karena ada beberapa foto yang lain tapi yang memang langsung berbicara soal waktu dan peristiwa kita dapatkan, dan videonya juga. Videonya kan sama. Jadi dari situ kita melihat akhirnya semakin jelas kasus ini memang sangat dipaksakan. Video ini ditunjukkan apa didapatkan dari para saksi atau dari saksi tadi, karena kebetulan saksi yang memang ada di sana, koordinator RSC dan RSTMC di sana yang senior mereka semua, dan mereka kebetulan memang ada sih beberapa foto yang lain, tapi yang terkait dengan korban kita dapatkan dua ini. Jadi pada saat ini kan hari di mana dia mengaku paginya dini hari diperkosa, malah dia siang harinya jam 10-an itu beraktivitas biasa. Ini juga dia beraktivitas biasa, diajari bagaimana cara untuk pasien datang dan sebagainya ya. Dan terungkap juga ternyata Mas Beki melakukan kegiatan sosial kemanusiaan kesehatan ini luar biasa. Jadi banyak orang yang diobati. Tadi satu saksi cerita kalau misalnya secara penanganan di RST tidak bagus, tidak mungkin sembuh, langsung dibawa ke rumah sakit. Dan semua biaya itu ditanggung oleh Mas Beki. Dan itu banyak, termasuk orang-orang yang di pedalaman, hanya yang jauh-jauh pun dilayani seperti itu. Dua peristiwa itu tidak ada. Karena yang satu peristiwa yang kedua, nama yang bersangkutan kan disebutkan bahwa disuruh menyiapkan kopi kan. Dia mengatakan tidak ada. Jam segitu tuh dia pasti sudah tidur. Dan tidak ada perempuan di sana. Yang ada itu laki-laki dan beberapa santri tukang. Yang artinya menukangi ya, yang tugasnya jadi tukang di sana, dia menginap di sana juga bersama saksi. Jadi peristiwanya nggak ada. Masih motif ribut soal rebutan di OPSID ya, Organisasi Pemuda Sidikiyah Indonesia. Jadi masih mengemuka di saksi yang sekarang ini. Jadi alat bukti yang disampaikan juga masih seputar itu. Tapi kalau soal kesaksian peristiwanya sama dengan yang lain. Jadi kategorinya testimonium di audit itu dia tidak tahu, tidak melihat, tidak mengalami, dan kemudian dia baru tahu ketika dia diajak datang ke rumah saksi korban. Jadi dia datangi saksi korban, nanya-nanya, baru tahu. Ya, saksinya seperti itulah yang harus kemudian kita jadikan rujukan untuk menghukum orang. Tapi kan ada Pak, saksi testimonial di audit tadi yang diungkapkan oleh jaksa. Semua tidak ada. Jadi semua kesaksian itu adalah kesaksian setelah peristiwa. Yang namanya saksi ini kan yang bisa menggambarkan peristiwa itu. Saksi yang tadi ini kan saksi yang setelah beberapa bulan, bahkan beberapa tahun setelah itu, baru dia mengkonstruksikan cerita. Cerita ini yang dia ceritakan di sini. Terus apanya? Ada dia melakukan rekaman diam-diam dan sebagainya. Dia bilang bahwa itu merekam sesuatu yang biasa terjadi di OPSID. Ketika kita tanya, ketika dengan sekjen bertemu ada rekaman enggak? Enggak ada. Ya, jadi tidak konsisten juga. Kalau kemarin kan rekaman suara yang diputar. Ya sama. Enggak, sama itu. Dan kemudian tadi kami yang mengeluarkan. Kami mengeluarkan begini. Karena narasi yang dibangun di publik oleh kelompok orang yang menyatakan bahwa Mas Beki ini seorang predator yang membuat orang stres dan sebagainya. Kami tadi konfirmasi kepada saksi. Apakah benar saksi korban ini malah tampil live di FB gitu loh? Apa ada korban pemerkosaan malah dia memilih tampil di FB? Nah, dia mengakui bahwa dia melihat itu di FB. Tetapi saksi yang kemarin mengatakan bahwa saksi yang sekarang ini bersama-sama dengan dia ngerekam itu. Maksudnya tampil di FB itu apa? Jadi si saksi korban ini bercerita bahwa dia tuh korban begini, tampil live, jadi tidak tertutup kayak yang dibuat serem kalau acara-acara berita TV itu kan kayak tertutup gelap gitu kan. Ini malah dia vulgar semua. Bahwa dia jangan sampai ada korban seperti saya, bla bla bla. Tetapi ujung-ujungnya adalah minta Mas Beki mundur dari
ketua umum OPSID. Kemudian dia juga minta biar Mas Beki tidak ngurus pondok pesantren. Jadi ujung-ujungnya motifnya ketemu lagi bahwa ada kekuatan lain yang men-setting untuk target itu. Itu Diungkapkan dalam video tadi oleh korban. iya oleh korban. Makanya itu yang kita tanyakan kepada saksi, apakah itu memang konstruksi saksi? Saksi mengelak bahwa enggak, saya nyataunya dari FB. Tapi saksi yang kemarin cerita bahwa dia ikut, dia dengan dua saksi sebelumnya itu ikut, ada berempat ikut memvideo itu. Hanya kelihatan memang dari mimiknya itu kayak nunggu perintah. Artinya kesaksian ini menguntungkan buat Ya sebenarnya semakin membongkar bahwa motifnya itu ada motif lain. Karena apa? Masa orang korban pemerkosaan pertama dia tampil live, tampil utuh gitu ya. Kemudian itu di-share di FB oleh mereka, bukan oleh kami. Mereka yang nge-share dan itu diakui oleh saksi. Kemudian yang kedua, tuntutannya adalah untuk mundur dari Ketua Umum Organisasi Pemuda Sidikiyah, untuk mundur sebagai urusan pendidikan di pondok pesantren. Kok tuntutannya beda? Mestinya kan tuntutannya kan tuntutan terkait dengan pemerkosaan dong. Nah inilah kita kejar tadi. Kalau untuk memperjelas saja, Ya. korban memberikan kesaksian dalam video itu keterangannya satu kesatuan dengan tuntutan itu atau itu sesuatu Satu yang kesatuan dalam video itu. dalam video itu. Jadi dia menerangkan. Dia menerangkan kejadian. bahwa dirinya diperlakukan urusan asusila. Dia berharap bahwa jangan sampai ini terjadi pada adik-adiknya nanti, bla 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 bla. Tetapi kemudian yang menjadi ujung dari cerita video itu, biar Mas Beki ini mundur sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Sidikiyah. Kemudian dia tidak lagi mengurusi pondok pesantren. Jadi ujung-ujungnya ternyata itulah motifnya. Dalam satu video itu muncul, dan itu saya tanyakan kepada saksi. Saksi mengatakan melihat itu di FB. Ini aja bedanya dengan saksi kemarin. Kalau saksi kemarin mengatakan saksi ini ikut bersama-sama merekam itu. jadi saksi ini merekam Ikut bersama-sama rombongan merekam. FB itu Ah, yang ah. isinya seperti yang Bapak Ya, sampaikan tadi. tetapi saksi tadi mengelak bahwa dia hanya taunya dari FB. Tapi saksi yang kemarin mengatakan dia ikut dalam rekaman itu gitu. Saksi kemarin ya, dia ngerekam bersama dia, tapi ini katanya enggak. Tapi dia mengakui bahwa dia sering bareng-bareng ke sana kemari. Dalam konteks ini saksi ini berperan sebagai apa? Dia organisasi pemuda Sidikiyah bersama yang ya, yang kemudian dia menyatakan mundur dari OPSID. Tetapi sebelum itu gerakannya itu munculnya itu. Jadi intinya adalah ada perebutan organisasi sebenarnya, akhirnya ketemu motifnya. Kemarin kan udah muncul nih, sekarang lebih diperjelas lagi. Malah kami yang sering menghasilkan memberikan data video malah. Kalau video yang tadi dari jaksa ya? Nah, dari kami videonya dari kami. Video yang mana? Video pengakuan korban. Oh, Nah, kalau jaksa itu rekaman suara. rekaman apa? Tapi sama Rekaman ya, Pak? suara beda. Apa yang hari? Rekaman suara enggak sama dengan yang kemarin. Udah 3 kali itu rekaman ketika rombongan mereka ini mendatangi Mas Beki. Nah, mendesak itu dengan merekam. Tapi rekamannya hanya 2 menit dan enggak begitu jelas juga targetnya apa, kan haknya jaksa lah. Kelihatannya serem tapi kami dengar nggak ada apa-apa. Yang paling pasti yang kita udah ketahui adalah ternyata masih seputar rebutan itu. Makanya baru kali ini mungkin ada kasus korban pemerkosaan tampil utuh begitu di depan publik, walaupun narasi dibangun katanya stres apa macam-macam kan. Oh nggak berani keluar rumah apa, ternyata enggak juga. Jadi 2 saksi fakta. Jadi kalau yang kemarin saksi katanya, ini saksi fakta yang mengikuti proses interview yang bersama-sama dengan saksi korban, terang, jelas, dan di hadapan sumpah mengatakan bahwa interview ada di teras gubuk ST, gubuk terapi. Di teras, bisa dilihat semua orang, dan kemudian disebutkan juga wawancaranya hanya 5-10 menit. Ini linear dan keterangan saksi sebelumnya yang pro sana, yang mengatakan juga mereka sendiri mengalami itu. Nah, saksi korban mengaku dia diwawancarai di tengah gubuk di dalam ruangan. Sementara 2 saksi tadi mengatakan dia melihat langsung dan bergiliran. Itu saksi korban tuh hanya diwawancarai 5-10 menit juga sama dengan yang lainnya. Di teras juga. Di teras juga, siang hari.
Jadi tidak ada cerita dari jam 10 malam pergi sampai jam 12 siang tidak pulang. Dan itu tidak pernah terjadi karena aturan di asrama putri juga ketat. Artinya keterangan saksi ini bertentangan dengan kesaksian korban atau Ya, jadi kalau diambil dari 5 cerita, 5 orang ya, ini 4 ini menceritakan dirinya diwawancarai di teras gubuk dan siang hari. Walaupun yang 2 ini mencoba membantu kesaksian ini bahwa ini diperlakukan berbeda. Tetapi yang 2 ini mengatakan sama. Hanya bedanya yang 2 ini waktunya berbeda, ini mereka bertiga bersamaan. Jadi 2 ini bersama saksi korban bersamaan. Ya. Dan kami tadi mengajukan keberatan juga, saksi ini sempat ada yang mengintimidasi ketika ada di ruang jaksa. Tadi diajukan keberatan. Jadi mencoba untuk menjatuhkan mental yang bersangkutan. Sehingga saya katakan kalau LPSK tidak bisa bersikap adil, biarlah Tuhan dan rakyat nanti akan melihat siapa yang akan membela mereka. LPSK menjaga orang-orang yang justru ikut di dalam mendesain ini semua. Bahkan kuasa hukum pun berbaju LPSK. Sementara saksi ini saksi fakta juga. Bukan saksi katanya, ini saksi fakta. Jadi bukan katanya, ini saksi fakta. Dia ikut bersama dengan korban. Dia wawancarai, dia diinterview bersamaan. Beda waktu saja. Harinya sama, keterangan yang pertama dan kedua sama. Dan ini bukan saksi dari kami loh ya. Ini saksi dari JPU. Ini semakin membuat terang, jelas bahwa memang peristiwanya fiktif. 2 saksi fakta yang dihadirkan JPU hari ini, justru membuyarkan keseluruhan dakwaan JPU, khususnya konstruksi peristiwa bagaimana pemerkosaan itu berproses. Kronologisnya justru telah dipatahkan dan semakin membuktikan peristiwa itu menuju fiktif. Tempus delicti dan locus delicti sudah semakin tidak berkesesuaian satu sama lain. Terdakwa belum menghadirkan saksi, ada charge, dan masih murni dari BAP dan JPU. 2 saksi fakta dengan tegas menyatakan, kalau interview dilakukan siang hari, dan tidak pernah dilakukan dari malam hari sampai siang hari. Alasannya jelas dan tegas, dari aturan asrama putri, kegiatan putri pagi sampai sore jika di lokasi tersebut. Kalau yang laki-laki baru berkegiatan sampai malam. Durasi interview juga hanya 5-10 menit dan mereka berdua melihat saat saksi korban di interview terdakwa dengan durasi yang hampir sama di tempat yang sama, yaitu di teras gubuk Cokro Terapi. Peristiwa yang disebutkan mereka bertiga dengan saksi lainnya telah melakukan ritual kain kemben dan bertelanjang telah dibantahnya. 2 orang saksi menyatakan tidak pernah ada bahkan yang disebutkan, kolamnya di bawah gubuk Cokro Terapi justru kolam yang bocor tidak ada airnya. Selain itu mereka berdua menyatakan tidak pernah malam hari ke TKP tersebut. Sehingga saksi awal yang membual ada ritual mandi kain kemben Sidomukti tersebut terpatahkan, karena 2 saksi yang dicatut namanya ikut ritual tersebut justru menyatakan peristiwa itu tidak pernah ada. Mereka dengan tegas di atas sumpah menegaskan peristiwa itu tidak pernah diikutinya. Yang menarik, saksi menyampaikan keluhannya jika ketika berada di ruang tunggu JPU menanti memberikan keterangan didatangi oknum tertentu yang mengganggu konsentrasi mereka untuk bersaksi dengan nuansa merendahkan sistem pendidikan Ponpes. Keberatan itu disampaikan salah satu saksi di depan persidangan. Intimidasi psikologis seperti ini melengkapi betapa ruang-ruang PN Surabaya dengan mudah dipakai kepentingan pihak lain. Sebelumnya ruang PN dipakai untuk podcast LSM yang membangun peradilan opini di persidangan. Betapa hebatnya mereka bermain. Tidak mungkin kekuatan biasa yang bisa melakukannya. Rekayasa makin terbuka, semoga cukup rekayasa ala Sambo saja. Jangan sampai masih terjadi di sana-sini. Berhentilah sudah, fokuslah pada fakta sidang. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Doa dan perjuangan adalah penerang jalan dan penyemangatnya. Dah gitu aja. Gede Pasek Suardika.